konsepnya jangan keliru. Saya benar-benar miris banyak headline mengajarkan, atau lebih tepatnya mengarahkan fokus orang kepada yang namanya uang. Cinta uang adalah akar dari kejahatan. Artinya, kalau fokus Anda hanya soal uang, Anda akan berperang satu dengan yang lain. Sudah ada buktinya nyata di sekitar kita di dunia ini. Saya mulai men-setting setiap materi-materi di dalam video-video saya akan menyampaikan hal-hal yang esensial terlebih dahulu, yang akan memperbaiki setiap problem, setiap isu, setiap individu mulai dari akarnya, bukan dari cabangnya. Uang itu hanya cabangnya, akarnya bukan itu. Halo Metafisiker, salam jumpa kembali dengan saya di sini. Saya merasa sangat miris dengan kenyataan bahwa para pelaku spiritualisme atau orang-orang yang terlibat dalam hal spiritualisme, baik di platform YouTube atau bahkan yang menyampaikan hal-hal terkait spiritualisme dengan cara-cara lainnya, saya mendapati bahwa mereka dengan konstan, dengan terang-terangan lebih condong mengajarkan kepada orang-orang, kepada khalayak, kepada masyarakat perihal uang. Ya, di dalam headline mereka, judul-judul video-video mereka, atau tema-tema bahasan yang disampaikan, kecenderungannya adalah membuat para audiens atau masyarakat lebih memusatkan perhatian kepada hal material tersebut. Loh, memangnya kenapa? Bukankah itu hal yang baik? Mengajari orang-orang bagaimana supaya mahir dalam menghasilkan uang. Iya, tidak sepenuhnya salah ketika seseorang atau para pelaku spiritualisme, motivator, mengajarkan cara masyarakat untuk mengerti bagaimana cara menghasilkan uang. Tetapi saya ingin mengajak Anda memperhatikan fenomena yang nyata, real, yang nyata di sekitar kita. Bahwa ada banyak orang yang memang memiliki kemampuan mengumpulkan yang namanya uang. Ada banyak orang di antara kita, di sekitar kita, yang dengan expert, master dalam hal mengoleksi uang, mengumpulkan uang. Tetapi beriringan dengan itu, kita melihat mereka yang memiliki kemampuan mengumpulkan uang dengan dahsyat, justru kemudian itu memberikan dampak-dampak yang buruk bagi masyarakat kita. Kita melihat berita di TV, golongan antar golongan saling berperang. Negara satu dengan negara yang lain saling berperang. Pribadi satu dengan pribadi lain saling berselisih. Kenapa? Karena merasa ia menjadi golongan atau menjadi individu yang memiliki kemampuan lebih unggul dalam hal mengumpulkan uang, sehingga timbul kesombongan, sehingga timbul keangkuhan yang signifikan, dan itu dengan nyata memberi masalah baru kepada kehidupan masyarakat. Setiap hari kita dipertontonkan berita kriminal yang bersumber dari perihal yang namanya uang. Itulah
kenapa saya menyebut sebagai sebuah ironi bahwa ketika orang-orang lebih condong mengajarkan kepada masyarakat bagaimana mendapatkan lebih banyak uang, entah disadari atau tidak, bahwa itu telah membuat mindset masyarakat kita perhatiannya tertuju kepada hal material tersebut. Padahal jelas-jelas hal yang dituju, hal yang dimaksud itu telah memicu berbagai-bagai persoalan berikutnya. Seperti yang kita lihat di sekitar kita. Baik secara lokal ataupun cakupan secara global. Saya mengajak teman-teman yang memiliki kemampuan atau kecerdasan spiritual yang lebih, mari ajarkan kepada masyarakat kita, sampaikan kepada masyarakat kita pengertian-pengertian yang sifatnya esensial. Apa maksudnya pengertian yang esensial? Pengertian yang holistik, yang dapat memecahkan setiap problem, setiap persoalan di masyarakat kita dengan cara, dengan substansi yang esensial. Bukan melulu diajarkan perihal material, dalam hal ini uang. Saya akan mengajak Anda melihat secara keseluruhan kenapa kita tidak boleh perhatian kita condong kepada yang namanya material, dalam hal ini uang. Kalau uang itu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan peradaban manusia, saya mengambil dari frame zaman Adam ya, zaman Adam sampai kini. Seharusnya dari awal yang disebut Tuhan itu juga memberikan kepada manusia yang disebut Adam dan Hawa, sejak awal sudah diberikan yang namanya uang. Kalau itu kiranya menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Tetapi tidak ada catatan bahwa Adam, Hawa diberikan yang namanya uang. Dan kita tahu seiring waktu berjalan, kemudian yang namanya uang, materi yang dibuat oleh manusia sendiri menjadi hal yang diburu, dikejar oleh banyak orang hari-hari ini. Sehingga manusia melupakan hal yang esensial, hal yang lebih penting, yang seharusnya menjadi pusat perhatian utama dari setiap kita. Kalau kita mau jujur, ketika seseorang mengejar uang, yang ada di dalam pikirannya adalah ia menganggap ketika ia memiliki lebih banyak uang, ia akan merasa lebih baik. Orang itu menganggap ketika ia memiliki lebih banyak uang, dirinya akan lebih bahagia. Dirinya akan lebih merasa nyaman, aman. Itu kan substansi yang sesungguhnya kenapa orang mengejar uang. Ingin merasa nyaman hidupnya, ingin merasa aman, ingin bahagia. Dan orang berpikir dengan mendapatkan lebih banyak uang akan mendapatkan hal-hal itu. Tetapi fakta-fakta nyata, hari-hari ini orang yang memiliki lebih banyak uang justru semakin jahat, saya katakan. Seperti yang saya sampaikan di awal, antar golongan berkelahi, antar negara berperang, antar individu juga demikian. Karena kekeliruan memahami esensi dari mencapai sebuah kehidupan yang diinginkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya setiap orang menjalani kehidupan? Ilmu esensial seperti apa yang dimaksud, yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kita hari-hari ini? Saya akan sampaikan di sini. Sebanyak yang saya terima pengertian dari yang mengajari saya, yaitu yang Maha Agung, pemilik kehidupan, atau Tuhan bahasanya.
Seperti yang sudah saya katakan, ketika orang mengejar uang, ingin memiliki kemampuan mendapatkan, menghasilkan lebih banyak uang adalah untuk merasa lebih tenang, merasa lebih aman, merasa lebih bahagia. Oleh karena itu saya akan mengajak Anda, kalau hal itu menjadi hal yang penting, seharusnya dari awal Adam dan Hawa diberi yang namanya uang oleh Tuhan. Mungkin dolar pada saat itu. Tapi faktanya tidak. Mengapa? Karena sumber amannya mereka, sumber bahagianya mereka, sumber sejahtera damainya mereka bukan dari benda itu yang diciptakan oleh manusia sendiri, tetapi dari hal-hal yang sifatnya alamiah yang disediakan oleh Tuhan sendiri kepada Adam dan Hawa. Jadi ketika Anda ingin memiliki kehidupan yang lebih bahagia, lebih aman, merasa lebih aman, merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang, bukan mengejar yang namanya uang. Itu ciptaan Anda sendiri, ciptaan sekelompok orang yang saya katakan dipengaruhi oleh sosok yang agama sebut iblis, Kali Yuga, atau apapun yang pas dengan penyebutan Anda. Orang-orang tertentu sengaja mendesain sebuah mindset yang ditanamkan kepada manusia. Anda harus mengejar uang, Anda harus lebih banyak uang. Dengan tujuan apa? Manusia melupakan hal yang esensial dalam kehidupannya, yaitu mempelajari kehidupan, mengekstrak kebahagiaan, rasa nyaman, rasa aman itu dari alam semesta. Karena alam semesta sendiri adalah perwujudan Tuhan itu sendiri yang akan memberikan engkau kebahagiaan, yang memberikan setiap kita rasa nyaman, yang memberikan kepada kita rasa bahagia. Alam bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Mari, para cendekiawan, para spiritualisme, jangan lagi mengubah fokus masyarakat kita untuk mengejar uang. Mengapa demikian? Apakah uang tidak butuh? Saya katakan kita membutuhkan. Sebagai pribadi yang hidup di peradaban saat sekarang ini, kita memerlukan uang. Tetapi untuk mendapatkan itu bukan seluruh fokus Anda dialihkan kepada hal tersebut. Ada hal yang esensial yang harus setiap kita pahami. Dan hal yang disebut uang, materi yang disebut uang, bukan lagi prioritas Anda untuk dikejar. Justru hal itu akan kemudian berbalik menginginkan Anda, mengejar Anda, kalau Anda lebih memilih hal yang esensial di dalam kehidupan Anda, yaitu pengertian bagaimana Anda dan saya mengekstrak kebahagiaan itu dari alam, dari semesta, dan bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Saya di sini merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk memberi cahaya. Mari, setiap Anda yang menyaksikan video ini, jangan terbawa oleh pengajaran yang menyesatkan Anda, yang mengarahkan fokus Anda hanya untuk mengejar yang namanya uang. Karena sejatinya itu akan menjauhkan Anda dari kebahagiaan yang sejati, dari keamanan, kenyamanan Anda yang sesungguhnya, yaitu memiliki pengertian bagaimana menjadi pribadi yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh pengertian yang keliru. Saya beritahu, kekacauan hidup setiap orang, kegagalan hidup setiap orang berawal dari sebuah konsep pemikiran yang keliru. Dan pengertian awal ini terjadi ketika Hawa dipengaruhi oleh serpent di dalam pengertian suatu agama, oleh ular, atau dalam pengertian lain Kali Yuga, atau dalam pengertian lain iblis.
dibuat memiliki sebuah pemikiran yang keliru terhadap sebuah hal. Dan Hawa mengambil tindakan yang kemudian tindakan itu juga tindakan yang keliru, yang membawa kepada berbagai macam persoalan kehidupan. Sampai dengan hari ini, Bani Adam adalah bani yang paling rusuh di dalam kehidupan. Karena apa? Memiliki pemikiran yang keliru terhadap suatu hal. Dalam hal itu Adam mengambil, dalam hal itu Hawa mengambil buah yang dilarang. Di dalam berbagai pengertian agama mungkin berbeda, tetapi esensinya adalah Hawa dipengaruhi oleh pihak lain sehingga memiliki pemikiran yang keliru terhadap suatu hal. Dan pemikiran yang keliru terhadap suatu hal itu dieksekusi menjadi sebuah tindakan. Dan tindakan itu kemudian berbuah kekacauan demi kekacauan kehidupan. Anda lihat sendiri, keturunan awalnya saja sudah saling bunuh. Berawal dari pemikiran yang keliru. Demikian dengan setiap kita hari ini. Kalau Anda ingin merasa bahagia, kalau Anda ingin merasa nyaman, aman kehidupan Anda, bukan berpikir bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang. Itu konsep pemikiran yang keliru yang akan mengantarkan Anda kepada berbagai persoalan berikutnya. Seperti yang saya bilang tadi, individu antar individu berkelahi, golongan antar golongan berkonflik, negara antar negara berperang. Kenapa? Karena konsep pemikiran yang keliru. Saya mohon kepada para pelaku spiritual, tolong jangan ajari masyarakat untuk berpikir sebuah konsep yang keliru, yaitu dengan hanya condong mengajarkan kelimpahan material, uang. Kita mengerti kita butuh uang, tetapi jangan kita mengejar uang. Jadikan diri kita magnet. Biarkan uang itu yang datang kepada kita. Dengan cara apa? Melekatkan diri pada sebuah pengertian yang membuat Anda mengekstrak kebahagiaan itu dari alam, dari kehidupan di sekitar kita. Maka yang disebut benda-benda materi itu, saya yakin dan percaya itu akan datang kepada kita, bukan kita yang mencari. Beberapa hari yang lalu, saya berdiskusi dengan seorang, beliau salah satu audiens di TBM TV. Beliau datang menemui saya. Kami sharing beberapa jam lamanya, berbagai hal. Dan beliau mengajukan pertanyaan kepada saya. Kita bertanya jawab, berdiskusi. Menurut saya, agak canggung dipanggil Suhu. Menurut Suhu, untuk memiliki lebih banyak uang, kita tuh harus sedekah dulu atau kaya dulu. Ya, karena beliau mengatakan ada banyak guru mengajarkan sedekah dulu, gini. Salah nggak? Ya, saya tidak berani mengatakan salah atau benar suatu hal, karena bukan wewenang saya. Tetapi bagi saya adalah kaya dulu, baru Anda akan memiliki banyak uang. Dan beliau setuju dengan pernyataan saya. Loh, kenapa? Apakah artinya ketika kita bersedekah itu salah? Kembali saya tegaskan, saya tidak memiliki wewenang untuk menjudge ini salah atau benar. Itu bukan wewenang saya. Begini pengertiannya. Ini kaitannya bagaimana kita jangan mengejar uang, tetapi biarkan uang yang mengejar kita. Saya bilang kaya dulu, baru kita akan punya lebih banyak uang. Dan beliau setuju. Saya jelaskan bagi Anda kenapa, bagaimana yang dimaksud dengan kaya dulu. Saudara, ini juga menyangkut dengan teknik law of attraction ya. Kaya itu sebenarnya ada di pikiran, ada di mindset. Walaupun jumlah uang Anda terbatas, tetapi kalau Anda benar-benar kaya, Anda akan menjadi seorang yang pemberi. Tanpa Anda disuruh yang namanya sedekah yang tadi ya. Orang diajari sedekah sebagaimanapun, kalau tidak ada mindset kaya di dalam dirinya,
tetap dia tidak akan bergeming, tidak akan mau memberi, menganggap itu akan mengurangi. Tetapi kalau orang sudah punya mindset kaya, mungkin uangnya tidak sebanyak yang disebut standar kaya, tetapi orang itu akan generously memberi. Dan ketika Anda memposisikan diri sebagai orang kaya dengan tindak tanduk Anda, ya, maka yang disebut uang tidak perlu dikejar. Uang sendiri akan datang kepada Anda dengan berbagai cara yang ajaib, yang di luar nalar, di luar logika. Anda tidak percaya, silahkan buktikan. Proses itu terus saya jalani. Walaupun jumlah uang saya tidak sebanyak Elon Musk hari ini ya. Tetapi saya men-setting mindset saya kaya. Berbagi. Dan saya mempercayai itu. Maka hal-hal material lainnya akan datang kepada saya. Itu konsepnya. Jangan dibalik. Jangan kejar uang baru Anda kaya. Bukan. Kaya dulu maka uang mengejar Anda. Sehingga dengan perbincangan dengan beliau sampai pada kesimpulan, iya, ayo mari kita buat setting diri kita itu tidak lagi mencari uang, tidak lagi mengejar uang, tetapi biarkan uang yang mengejar kita. Saya bilang, ayo sepakat. Ya, konsepnya jangan keliru. Saya benar-benar miris banyak headline mengajarkan, atau lebih tepatnya mengarahkan fokus orang kepada yang namanya uang. Cinta uang adalah akar dari kejahatan. Artinya, kalau fokus Anda hanya soal uang, Anda akan berperang satu dengan yang lain. Sudah ada buktinya nyata di sekitar kita di dunia ini. Saya mulai men-setting setiap materi-materi di dalam video-video saya akan menyampaikan hal-hal yang esensial terlebih dahulu, yang akan memperbaiki setiap problem, setiap isu, setiap individu mulai dari akarnya, bukan dari cabangnya. Uang itu hanya cabangnya, akarnya bukan itu. Maka saya harap setiap Anda yang sudah terhubung di channel ini terus mengekstrak materi-materi dari saya. Terlebih lagi kalau Anda ada kesempatan datang ke pertemuan offline, ada banyak hal yang tidak Anda dapatkan di video seperti sekarang ini, tetapi di offline Anda dapatkan. Karena apa? Interaksi energinya lebih real ya. Walaupun di alam kuantum gitu tidak ada jarak gitu ya, tetapi ada perbedaan seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, sudah cukup panjang videonya. Kiranya ini dapat memberikan insight kepada setiap Anda. Hati-hati, pola pikir yang keliru akan memicu berbagai persoalan. Salah satunya adalah kalau fokus Anda hanya mencari uang, bagaimana make more money, itu akan menjerumuskan Anda kepada berbagai persoalan baru. Ekstrak pengertian yang murni, yang esensial, yang akan secara holistik memperbaiki kehidupan, kualitas kehidupan setiap kita, yaitu dengan cara mengekstrak kebahagiaan, rasa nyaman, rasa aman itu dari alam semesta. Karena di dalam alam semesta itu sendiri terdapat konsep ketuhanan yang akan memuaskan setiap pribadi demi pribadi yang memiliki konsep berpikir yang benar. Terima kasih.